Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Rahmah dengan NIM 2310 50587, mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah tutorial menggunakan web at-tafsir.com. Web yang membantu kita untuk menemukan informasi seputar Al-Quran, baik itu mengenai asbabun nuzul Al-Quran, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, nasih masuk dalam Al-Quran, i'rabul Quran, maudhu'ul Quran, dan segala macam tentang informasi dalam Al-Quran. Baik, untuk menggunakan web ini, teman-teman bisa langsung membuka Google Chrome. Nah, di klik di mesin pencarian, teman-teman bisa langsung mengetik tentang al-tafsir, tafsir, tafsir. Nah, ini merupakan tampilan awal dari web Al-Tafsir itu sendiri, yang mana web ini itu membahas mengenai Al-Quran atau tajwid, tafsir, ilmu qiraat, ulumul Quran, dan segala macamnya. Namun pada kali ini kita akan berfokus pada ulumul Quran saja. Nah, pada ulumul Quran ini terdapat fitur-fitur seperti fitur asbabun nuzul, ada fitur ma'anil Quran, makna-makna dalam Al-Quran, ada i'rabul Quran, mengenai harkat dalam Al-Quran, apakah dia khafat, marfu yang berkaitan dengan nahwu saraf, ada mawadi Al-Quran, atau tema-tema dalam Al-Quran, hukum Al-Quran, fadhilul Al-Quran, dan juga nasih al-mansukh. Pertama, kita beralih dalam fitur asbabun nuzul terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin mencari asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat, kita bisa menggunakan fitur asbabun nuzul ini. Nah, dalam as-surat, kalau as-surah ini, teman-teman bisa memilih ingin mencari asbabun nuzul dari surah apa nih misalnya. Misalkan mau mencari asbabun nuzul dari surat An-Nasr, langsung diklik, nah, lalu muncullah asbabun nuzul dari surat An-Nasr itu sendiri. Atau jika teman-teman ingin ayat tertentu, asbabun nuzul dari ayat tertentu, bisa pilih dalam rukun ayatnya. Misalkan ayat satu. Nah, ini dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk menolong Nabi Muhammad dalam perang Hunain. Ketika Nabi lama kepada Rasulullah SAW min ghazwati Hunain, Allah menurunkanlah surat ini. Nah, namun perlu diketahui bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Contohnya dalam surah Al-Zalzalah, misalnya, ayat kedua. Nah, ini adalah contoh tampilan ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul tertentu. Lalu kita beralih ke fitur ma'anil Quran, makna dalam Al-Quran. Ada kolom kitab, ada kolom surah, kalimat, dan juga raqam ayat. Misalkan kita ingin mencari makna dalam surah Al-Fatihah ya, keseluruhan ayat, ditunggu terlebih dahulu. Lalu muncullah makna daripada surah Al-Fatihah. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdapat perkataan dari banyak ulama mengenai makna dari Bismillah ini. Atau Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu khobar sampai seterusnya, bisa ini tali. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Jaringan teman-teman itu bagus ya, agar tidak terjadi loading yang terlalu lama dalam mencari makna-makna dalam web ini. Oke deh, apa ya? Qala Ali al-Huda ay thabbitna kama taqulul qaim.
Lalu kita beralih ke i'rabul Quran, ke fitur i'rabul Quran. Dalam fitur ini tuh berkaitan dengan nahwu sorof ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ismun itu makhfudun bil ba'i, dikhafatkan dengan ba zaidah, dan juga ada perkataan para ulama di sini ya, para ulama para ahli nahwu sorof. Misalkan alhamdu huwa lughatun, raf'ut bidhamir. Kalau kita beralih ke mawadhi Al-Quran. Ini untuk mengetahui tema-tema dalam Al-Quran. Misalkan kita ingin mencari dalam surat Al-Baqarah. Surat ayat. Nah, ini ada temanya Ibrahim, Ibrahim dan kedua anaknya. Ini adalah tema dari ayat berapa? Ilal ayah sampai ayat berapa? Ini Ibrahim, tema besarnya itu Ibrahim yang menjelaskan mengenai kedudukan Ibrahim dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita beralih ke hukum Quran. Hukum. Ini adalah fitur untuk mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ya. Atau dalam, misalkan dalam surat Al-Fatihah. Qul. Hukum-hukum yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Misalkan dalam surah Yukhadi'unallahu wallazina amanu. Di sini dijelaskan juga yang dimaksud dengan yukhadi'unallah ini. Yukhadi'unallah ini huwa majazun fi haqqillahi ta'ala. Majaz terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana manusia itu dapat mengada-ngadakan terhadap yang lain, tetapi tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga yajuzu ayyakuna muqabil kalam bimislihi ka qawlihi. Juga itu makna al-farash. Lalu kita beralih ke fitur Fadhailul Quran. Misalkan kita ingin, ini juga terdapat kitabnya ya. Kita ingin mencari Fadhailul Quran itu dalam kitab mana saja. Misalkan dalam ya Ajami Sahih Muslim, Al-Fatihah misalnya. Kita ingin mengetahui keutamaan surah Al-Fatihah ini dalam kitab Imam Muslim. Nah, disajikanlah hadis Imam Muslim yang menjelaskan mengenai keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Ya. Di mana di sini disebutkan bahwa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu adalah pembuka kitab dan penutup surat. Di mana dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah penutup kitab dan penutupnya adalah surat Al-Baqarah bahwa dibacakan dengan huruf dari keduanya kecuali. Lalu kita beralih ke fitur nasikh mansukh. Misalkan kita ingin mencari apakah ada Al-Quran yang hadisnya itu telah ternasih begitu ya. Kan dalam surat Nisa seluruh ayat. Nah, ini dijelaskan bahwa misalkan dalam surat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu dijelaskan bahwa ayat ini itu diturunkan ya untuk menghapus kebiasaan untuk menghapus kebiasaan para umat jahiliyah terdahulu di mana mereka itu laki-laki pada zaman jahiliyah itu menikahi perempuan itu dalam jumlah yang banyak. Maka Allah itu menasehlah hukum yang terdapat dalam jahiliyah tersebut dengan hadis ini. Sehingga membatasilah hukum menikahi perempuan itu hanya 4 saja. Diketahui bahwa pada zaman jahiliyah itu memang para laki-laki itu menikahi perempuan itu dalam jumlah yang tidak terbatas. Berarti ini
Ayat ini adalah menghapus hukum tertentu, bukan menghapus ayat yang lain ataupun menghapus eh, terhapus begitu ya. Nah, ini contoh. Nasih, nasih, nasih. Oke. Baik, itulah tutorial cara menggunakan web altafsir.com yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.